Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ke-34, Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Raja yang membebaskan, Kristus Raja Alam Semesta. Ia Raja atas hidup kita. Ia membebaskan, memerdekakan kita. Ia menyertai kita termasuk pada titik yang paling rendah dalam hidup kita. Di titik terendah itu kadang kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kehadirannya kadang kita tidak rasakan karena tekanan situasi, perasaan, dan keadaan yang kita alami. Cinta Tuhan untuk kita tak pernah terbatas, tak pernah dihitung. Hanya cinta kita yang terbatas dan penuh dengan perhitungan kepadanya. Kadang kita protes kepada Tuhan. Saya ke gereja setiap hari Minggu. Saya berdoa setiap hari. Saya memberi derma, tetapi kok saya mengalami kesulitan, kesusahan, dan bahkan terpuruk dalam hidup. Kenapa saya? Kenapa harus saya Tuhan? Protes semacam ini biasanya muncul di saat kita sepertinya mentok, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Protes itu sebenarnya karena kita lagi galau, lagi menemui kebuntuan, atau tidak tahu lagi harus buat apa. Tuhan tidak pernah membalikkan punggungnya dari kita. Ia selalu menanti kapan kita sadar kembali. Ia menunggu kita untuk kembali. Ia menantikan kedatangan kita, membawa seluruh apa yang kita alami dalam hidup. Ingat pengalaman Raja Daud. Ia dengan kesederhanaannya melawan dan mengalahkan Goliat, seorang yang perkasa, kuat, dan besar. Goliat orang Filistin itu dikalahkan oleh Daud hanya dengan sekali lemparan aling-aling. Goliat takluk, kalah, dan tidak berdaya di hadapan Daud. Tuhan menyertai Daud. Daud adalah seorang yang rendah hati dan selalu percaya kepada Tuhan. Ia ditolong karena imannya. Ia seorang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Daud diterima oleh semua orang dan suku Israel karena keteladanan dan apa yang dilakukannya. Itu bisa dibaca dalam kitab kedua Samuel bab 5 ayat 3. Dengan merayakan hari raya Kristus Raja Alam Semesta, menyadarkan kita kembali bahwa Dialah Raja untuk hidup kita. Dialah yang menuntun dan membimbing kita dalam seluruh keadaan yang kita alami. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berjuang untuk sesuatu yang baik dalam hidup. Termasuk di saat segala sesuatunya kelihatan tidak mungkin lagi. Yesus sendiri menghidupi apa yang Dia ajarkan dan mengajarkan apa yang Dia hidupi. Dialah teladan kita untuk segalanya. Dialah juru selamat yang telah mengorbankan dirinya di salib untuk keselamatan kita. Ia menghapus dosa kita dengan darahnya yang mengalir dari atas salib. Kesaksian Paulus. Santo Paulus melukiskan secara indah peranan Kristus dalam hidup kita. Ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Dia adalah kepala jemaat. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia menebus dan mengampuni dosa kita. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Kolose bab 1 ayat 12 sampai 20. Yesus mengkaderkan orang untuk melanjutkan misinya. Ia mengkaderkan muridnya selama 3 tahun. Mereka tinggal bersama Yesus, mengikuti dan menyaksikan sendiri apa yang Yesus lakukan. Dan kemudian mereka diutus oleh Yesus untuk melakukan hal yang sama. Para murid menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Pertama, Ia mengajar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, Ia menyembuhkan orang sakit. Yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan yang lumpuh berjalan. Ketiga, Ia mengadakan mujizat.
Misalnya air diubah menjadi anggur. Memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu kampung ke kampung lain, untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Yesus proaktif pergi mencari dan menemukan orang-orang untuk diselamatkan. Yesus membawa keselamatan kepada manusia. Yesus adalah Raja Damai, Raja Keadilan, dan Raja Kebenaran. Dia bukan hanya seorang Raja Damai, tetapi dia sendiri adalah kedamaian. Dia bukan hanya seorang Raja Adil, tetapi dia sendiri adalah keadilan itu. Dia bukan hanya seorang Raja Kebenaran, tetapi dia sendirilah kebenaran itu. Hidup Tuhan menampilkan semua apa yang dia ajarkan dan kerjakan. Misinya menyatu di salib dan juga dalam kebangkitannya. Yesus menjadi raja bukan karena kuasa dunia yang memilihnya, tetapi karena kehendak Allah sendiri. Ia menjadi raja bukan karena warisan keluarganya, tetapi karena dipilih Bapa sendiri. Yesus diutus Bapa ke dunia ini untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Yesus seorang raja dengan model kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Ia membuat semua orang terlibat di dalamnya. Dan ia membuat orang naik ke satu level dari keadaan yang biasa-biasa saja yang mereka miliki. Sumber kekuatan kepemimpinan Yesus adalah Allah sendiri, Bapaknya. Dalam melaksanakan pelayanannya, pertama ia mengkomunikasikan itu dengan Bapa melalui doa. Sebelum memilih para murid, ia berdoa. Sebelum menyembuhkan orang sakit, ia berdoa. Sebelum membuat mujizat, ia berdoa. Sebelum mengutus para muridnya, ia berdoa. Ia meminta Bapa menyertai, menguatkan, dan melakukannya melalui apa yang Yesus lakukan. Bapa hadir melalui Putra dalam Roh Kudus. Saat Yesus disalibkan, pemuka rakyat mengejek. Para prajurit mengolok-olok dengan kasar. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama dengan dia juga mengejeknya. Tetapi ada seorang penjahat lain yang ada di sebelah kanannya, yang disalibkan dengan Yesus, dekat Yesus, berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Itu bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Mari kita meniru Tuhan Sang Raja alam semesta yang selalu mengatakan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan. Semoga hidup Yesus menjadi model hidup kita. Karya Yesus menjadi model karya kita. Perkataan Yesus menjadi model kata-kata kita. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Dan dengan itu lenyaplah kegelapan dosa yang menguasai hidup manusia. Kadang dalam kenyataan kita mengingkari apa yang kita katakan. Kita katakan lain dan melakukan lain. Kadang di depan orang kita tertawa, tersenyum bersamanya. Tetapi di belakangnya kita menjadi orang pertama yang mencibir, menghujatnya. Kadang kita mudah untuk mengorbankan janji, tetapi tidak menepatinya. Kadang kita mudah untuk katakan iya, tetapi tidak melakukannya. Yesus Sang Raja alam semesta, bantulah kami untuk setia mengikuti teladan-Mu, termasuk di saat kami mengalami kesulitan sekalipun. Tolonglah kami untuk selalu memiliki kerendahan hati seperti-Mu, terutama jika kami berhadapan dengan hal yang membuat kami kecewa. Semoga dengan teladan kerendahan hati-Mu, kami sanggup untuk melewati setiap tantangan yang kadang di luar kemampuan kami untuk memikulnya. Kuatkanlah kami selalu dengan cinta-Mu yang rela berkorban untuk keselamatan kami. Kristus Raja alam semesta, Ia merajai hidup kita dan seluruh yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Yesus. Biarkan cintanya yang menguasai hidup kita. Tuhan
memberkati.